lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. Oh, lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, oh semakin ku sayang. Oh, bagaimana, oh denganmu. Oh, bagaimana, oh denganmu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. La 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 la. Ada rasa getar cinta dalam hati sanubari. Oh, aku coba untuk menahan. Makin lama makin dalam. Oh. Lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. La 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 la. Ada rasa getar cinta dalam hati sanubari. Oh, telah ku coba untuk menahan. Makin lama makin dalam. Oh, lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. oh, lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. La 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 la. Aduh, gimana sih nggak diangkat teleponnya? Belum datang juga? Belum. Memangnya mereka mau datang jam berapa, Nak? Katanya sih jam 9. Loh, lihat, itu udah jam 10 lewat. Nggak nepati janji. Itu namanya nggak menghargai orang tua. Nggak diangkat, apa nggak nyambung? Nggak diangkat, Pak De. Loh, kok aneh? Nah itu, Mita, maunya sama Randy yang nggak jelas itu. Padahal Warna udah mau ngelamar dia loh, Mas. Sudahlah, Sumi. Tak ada gunanya diributin itu lagi. Kalau memang tidak jodoh, mau diapain lagi? Yang nggak jodoh itu karena Mitanya keras kepala. Maunya sama si Randy yang nggak tahu yang aneh itu. Kamar. Marto. Aduh Ren, dari mana aja sih? Itu handphone dari tadi bunyi terus tuh. Udahlah, paling juga keluarga Mita. Apa nih?
Nambah-nambah kerjaan aja. Pakai aja udah. Iya, saya kan kesini mau membantu gambar sasaran. Kok malah disuruh ngelamar anak orang? Ada saja. Sebentar aja. Ntar ngaku paman saya, ya. Kamu ini gila ya? Istrimu kan sudah banyak. Hampir di setiap kota istri ada. Masih menambah lagi. Ini barang bagus, Bos. Sayang kalau dilepas. Dasar mata keranjang. Gimana ini sekarang? Kamu mau kawin sama Randy, Mama ngalah. Dia tetap cuma wakil dari keluarganya untuk lamar. Mama terima. Tapi apa? Cepat janji dia nggak bisa. Kamu tahu, kita ini masih keluarga ningrat. Masih punya harga diri, masih punya kehormatan. Ini namanya pelecehan. Ini namanya nggak menghargai. Lihat Pak Demu sudah jauh-jauh dari kampung. Sekarang mana? Mana calon suamimu? Ya udah, kita susul ke hotel. Nggak usah susul-susul. Malah bikin kamu nggak punya harga diri, murahan. Terus mesti gimana? Pertunangan ini batal. Tapi Mah, ditanya udah, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya minggu depan Warna bakal ngelamar kamu. Dia sudah bilang sama Mama kok kalau dia itu siap ngelamar kamu kapan aja. Nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin? Daripada semua keluarga kita ini malu dengar kamu mau dilamar tidak jadi. Mita nggak mau, Ma. Apanya yang nggak mau? Pokoknya batal. Kalau kamu masih ngotot tetap sama si Randy itu, Mama nggak boleh tampang kamu lagi. Pokoknya hari ini batal semuanya. Sumi, sudahlah, jangan begitu. Saya nggak mau lihat dia lagi. Lebih baik dia minggat. Saya nggak mau punya anak satu tapi dia tetap ngotot melawan saya. Sumi, sudahlah. Apa kamu tidak malu didengar sama tetangga? Biar dia minggat. Ayo buruan, kita terlambat nih. Randy, buka pintunya, Ren. Iya, bentar. Sabar. Mungkin keluarga Mita. Aku buka dulu ya. Jangan bergerak. Diam. Apa-apaan ini? Pak. Sebentar, Pak. Randy, ini semua gara-gara kamu. Ceroboh. Aku juga nggak tahu. Alah. Diam, berisik. Cepat jalan. Pak, ayo jalan. Diam. Randy, buka pintunya. Sana. Aduh, apa nih, Pak? Diam. Ayo cepat jalan. Saya. Jadi kalian masih tidak mau mengaku ya? Dia, Pak. Dia. Komandan, saya memergoki wanita ini mendatangi kamar hotel. Mita. Randy, kamu ngapain di sini? Kenapa kamu nggak datang? Tuh gara-gara dia. Ada hubungan apa Anda dengan mereka? Apa Anda salah satu dari mereka? Salah satu apanya? Mereka ini anggota kelompok para perampok nasabah bank. Dan mereka sudah beraksi di banyak kota di Pulau Jawa. Randy ini tukang gambar dan mencari korban. Nggak mungkin, Pak. Dia itu calon suami saya. Dia itu orang baik. Iya. Berarti Anda telah tertipu oleh tampangnya. Mereka adalah penjahat yang sangat ganas, yang tidak segan menembak korban-korbannya. Dan kamu tahu, Mita, Randy itu sudah punya istri, hampir di setiap kota seperti kamu. Jangan asal ngomong kamu. Kamu jahat. Kamu jahat, Enggak, dia Randy. bohong. Mana anak kurang ajar itu? Di sini rupanya. Bangun, ayo bangun. Puas kamu? Belum telah membuat aku malu. Bangun, Ma. Puas kamu? Tenang, Bu. Sabar, Bu. Tidak akan pernah aku maafkan. Sabar, Bu. Sekarang baru kamu rasakan. Sabar, Bu. Hasil keras kepalamu. Sabar, Bu. Aku sudah melarang kamu bergaul dengan Randy. Tapi Sabar, Bu. kualat kamu. Sabar, Bu. Sekarang kamu terima hasilnya, kan? Sabar, Bu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Karena Tenang, Bu. kamu telah membuat aku terhina. Jadi jangan Tenang. pernah menginjak rumahku lagi. Karena kamu bukan anakku lagi. Ayo, Bu. Ayo keluar, Bu. Keluar. Lepaskan. Biar Ayo, hancur ayo, aku menderita. keluar. Lepaskan. Saya minta Anda jujur. Anda sama sekali tidak kenal Randy kalau dia itu penjahat. Aneh juga. Anda ini mahasiswa. Masa sedikit pun tidak curiga? Bagaimana Anda kenal dan dekat dengan Randy? Terima kasih ya, Mas. Senang melayani Anda. Sama-sama. Bisa dibantu?
Saya mau cairin cek. Oh iya, sebentar ya Pak. Sudah Cukup, Pak? Iya. Oh iya, terima kasih Mbak. Iya, Kamu sama-sama. beli saya baju Selanjutnya biru nomor dan 24, tas hitam aja silakan. ya. Oke. Ada lagi? Enggak. Ada lagi Pak? Oh iya, thank you ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Pak, tasnya. Apa Pak ini? Tolong, tolong, tolong. Jangan lari. Tolong, tolong. Awas, minggir semua. Minggir. Awas. Ayo. Awas kalian. Kamu jangan teriak-teriak. Nanti kita ditangkap polisi. Yuk. Sekarang tuh aku lagi nungguin laki-laki yang bisa ngeterin hati. Cie. Oh ya, Mit. Kita udah gak bisa bareng-bareng lagi ya. Iya nih, aku juga pasti akan kehilangan kamu. Makanya, kamu cepet-cepet selesai inskripsi kamu dong. Biar kamu nyusul aku ke Jakarta, terus kita bisa bareng-bareng lagi deh. Mau sih, mau. Tapi pasti mama nggak boleh deh kalau aku pergi jauh-jauh gitu. Tapi, kita masih sering telepon-teleponan kan? Ya iya dong. Nanti juga kamu kalau udah sibuk lupa sama aku. Ya nggak mungkin lah, Mit. Selama aku kuliah di sini, kamu udah banyak nolong aku. Yang paling penting, kamu adalah sahabat aku yang paling baik dalam hidup aku. Kamu juga sahabat aku yang paling baik. Kamu hati-hati ya. Dah. Maaf. Aduh. Ketemu lagi. Kamu kan? Maaf ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kesana yuk. Nah, Mama, kenalin ini Randy. Randy, ini mamaku. Randy. Duduk. Jangan bengong aja. Iya. Duduk. Bentar ya. Iya. Siapa tuh Randy? Kamu jangan suka berteman sama orang sembarangan ah. Ya Allah, Mama, sembarangan apa sih? Dia itu orang baik-baik, Ma. Orang baik-baik dari mana? Kamu udah tahu keluarganya, apa kerjanya dan sebagainya dan sebagainya. Dia itu orang Sumatera. Dia tinggal di Jakarta. Dan di sini itu dia buka kafe bareng sama temennya. Semua orang bisa aja ngaku kayak gitu. Tapi kamu tahu nggak kebenarannya? Itu namanya sembarangan. Enggak sembarangan. Tadi diajak ke kafenya kok. Kamu udah lama berarti kenal sama dia. Hah? Kamu tuh jangan murahan ah. Jangan mau diajak-ajak orang. Aduh, susah ya ngomong sama Mama, tahu nggak? Curiga aja bawaannya. Bukannya curiga. Orang tua itu punya perasaan membaca sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh kasat mata. Ma, tapi perasaan Mama itu belum tentu benar. Kamu tuh ngapain sih belain dia mati-matian? Kamu pacaran sama dia ya? Awas ya, kalau kamu pacaran sama dia, Mama nggak setuju. Emangnya kenapa? Ya mendingan kamu sama Warno. Warno lagi. Ya ampun, Ma, enggak. Warno itu kurang apa? Dia itu baik. Sarjana, sekarang sudah diangkat jadi pegawai negeri. Keluarganya juga keturunan baik-baik, sama-sama ningrat kayak kita. Kurang apa sih? Kurang pergaulan, kuno. Kenapa sih Mama gak suka sama Randy? Padahal dia kan baik. Sejak pertama gue ketemu sama Randy, hati gue langsung bergetar. Gue ngerasa kalau dia itu adalah laki-laki yang selama ini gue cari. Jadi orang tuamu melarang berhubungan dengan aku? Iya, si Mama tuh juga menjodohin aku sama orang lain. Ya udah, kalau gitu kita hubungannya diem-diem aja. Kita juga nggak bisa nyalain orang tua kamu, karena dia mungkin belum yakin kalau aku serius sama kamu. Bisa juga sih. Oh ya,
Kamu mau nggak ke hotel? Aku punya sesuatu untuk kamu dari Jakarta. Apa? Rahasia dong. Ntar juga kamu tahu sendiri. Mau? Kapan? Sekarang? Iya. Yuk. Ayo masuk. Gimana tempatnya? Lumayan kan? Ya, lumayan, bagus. Oh ya, aku ada sesuatu untuk kamu. Apa? Kamu merem dulu deh. Merem? Jangan buka ya. Oke. Bentar aja. Yes. Aku tahu ini apa? Apa? Kasih tahu nggak ya? Udah, boleh buka nih? Boleh. Wah, bagus banget. Aku suka deh. Itu tanda cinta dariku untuk kamu. Makasih ya. Oh ya, aku ke warnet dulu ya. Mau kirim email. Kamu mau pesen minum nggak? Apa aja? Oke, tunggu ya. Ya. Room service. Mari masuk, Mas. Silakan. Ya, makasih ya. Sama-sama. Tolong tutup lagi ya, Mas. Ya. Aku sangat mencintaimu. Aku janji. Aku akan tanggung jawab. Aku akan menikahimu. Maafkan aku. Aku juga cinta sama kamu. Aku juga mau nikah sama kamu. Tapi kenapa kamu melakukan ini sama aku? Muka kamu aneh. Aneh kenapa? Aneh? Dari mana kamu? Dari rumah teman ngerjain tugas. Jangan bohong kamu. Ya ampun, Mama. Kenapa sih nggak percaya banget? Awas, kalau kamu masih jalan sama si Randy itu, Mama akan kawinkan kamu sama Warno. Ibunya udah bilang kok sama Mama, kalau dia siap datang kapan aja untuk ngelamar kamu. Dengar itu. Mau ngapain lagi kesini? Aku cuma mau pamit. Aku mau balik ke Jakarta. Dan mungkin gak akan balik lagi ke kota ini. Oh ya, Mit. Tadi aku sengaja mampir ke toko bunga dan membeli ini untuk kamu. Anggap saja ini kenang-kenangan dari aku ya. Aduh, Pram, maaf ya. Ya, Selama ini kamu... it's okay kok, Mit. Emang gak semua cinta harus berbalas kok. Yang penting kamu tahu, aku pernah tertarik sama kamu. Ya. Ya. Oh ya, Mit.
Salam untuk mama kamu ya. Sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Aku bagai pungguk, sedang kau rembulan. Terbangku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Ternyata aku salah sangka, kukira cinta tak memandang harta. Aku tak tahu harus bagaimana, yang tinggal hanya harapan hampa, ku tanggung derita, oh karena cinta. Biarlah merana, asal kau bahagia. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Aku bagai pungguk, sedang kau rembulan. Terbangku di dahan, kau tinggi di awan. Kini ku sadari, baru ku mengerti, cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Cintaku bertepuk, oh sebelah tangan. Kamu kok nangis sih? Ya iya dong, kalau mama tahu aku hamil, pasti aku dibunuh. Terus kamu maunya gimana? Ya aku mau kamu tanggung jawab dong. Kamu gimana sih? Nikahin aku secepatnya. Iya, tapi kan mamamu nggak setuju kalau married sama aku. Iya, tapi nanti kalau mama aku bujuk, dia juga akan setuju lama-lama. Iya, udah.
Aku akan ngelamar kamu. Tapi yang datang pamanku boleh nggak? Soalnya orang tuaku kan di Sumatera jauh. Nanti kalau pestanya baru mereka datang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita nikah aja dulu. Ya udah, jangan nangis dong. Senyum dulu. Jadi di hari penangkapan kemarin, seharusnya Randy melamar Anda. Anda telah dibohongi bulat-bulat. Marto itu bukan pamannya Randy, tetapi teman penjahat satu kelompok. Ngapain kamu di sini? Hah? Pergi kamu. Pergi. Maafin Mita, Ma. Kamu bukan anakku lagi. Aku diinjak sama kamu. Awas, pergi sana. Pergi. Maafin Mita, Ma. Pergi. Pergi. Ampun, Ma. Maafin Mita, Ma. Ayo. Cibubur ya? Iya, bener Neng, ayo Neng. Bir, kayak nggak ada lagi nih, jalan nih Bir. Yuk. Sepi sewanya. Ongkosnya Neng? Berapa ya, Bang? 2.000. Nih. Ini Bang. Oh, oke. Nah, makasih. Ya, ongkosnya Neng? Ya, nggak ada uangnya. Waduh Neng, gimana sih Neng? Kalau nggak punya duit, jangan naik angkot Neng. Hah? Neng pikir ini angkot nenek moyang Neng? Hah? Iya, tapi tadi itu saya kejamretan. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Hah? Nggak usah banyak alasan. Ini Jakarta Neng, kagak ada yang gratis, apa-apa kudu bayar. Tapi saya bener, saya nggak bohong. Gua nggak mau tahu. Pokoknya nggak bayar, turun. Bir, turunin aja. Stop, Bir. Stop. Esek lu. Turun. Hah? Permisi. Iya, ada apa, Mbak? Saya mau cari teman saya, Ayu Sita. Ayu Sita? Mbak Ayu sudah tidak di sini, Mbak. Dia sudah pindah. Udah pindah? Kemana ya? Wah, saya nggak tahu. Katanya sudah kontrak di dekat kantornya yang baru, Mbak. Kalau alamat kantornya tahu? Wah, saya nggak ngerti, Mbak. Ya udah, makasih ya, Mbak. Iya. Gila teh, cewek-cewek tempat tadi itu cakep banget. Mestinya kita bawa satu tuh buat makan malam. Gila lu Roy. Dasar rakus lu. Namanya juga laki-laki. Hei Neng, ngapain malam-malam hujan-hujanan di jalan? Nanti kamu bisa dirampok atau diperkosa orang loh. Iya Neng, mendingan ikut kami aja. Ayo Ren, buka pintunya. Iya. Bahaya Neng malam-malam di sini. Ayo ikut. Udah nggak usah takut. Udah ayo ikut aja. Hujannya tambah deras nih. Mungkin kamu kedinginan. Ini aku bikin teh hangat untukmu. Makasih. Ayo minum. Ayo. Yes.
aja, Ted. Gue nafsu lihat dia. Lagian gue belum pernah... Udah gila lu ya. Jangan rakus. Ted, lu jangan soalin deh. Dengar ya. Ini bukan masalah soalin. Kamu lihat ya. Dia itu wanita baik-baik. Coba. Dia lagi kesusahan. Apa bedanya? Apaan sih lo, Ted? Kalau nggak mau ikutan, pergi sono. Tunggu, dengar. Bukan maksud begitu. Aku ingetin sama kamu. Kita masih punya saudara perempuan. Coba, kalau saudara kita diperlakukan orang seperti ini, bagaimana perasaan kamu, Roy? Roy, dengar. Di luar sana masih banyak perempuan yang bebas. Kau, lu jangan sok moralis. Kalau lu nggak suka, pergi dari sini. Ini urusan gue. Roy, dengar. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar tidak punya moral. Rakus kamu ngajar lo. Pemirsa, seorang pemuda ditemukan tewas dengan gunting tertusuk di dada di sebuah rumah di kawasan Kebayoran. Bersama pemuda tersebut ditemukan wanita dalam keadaan setengah tidak sadar. Polisi belum bisa memastikan apakah pemuda itu dibunuh oleh wanita itu atau orang lain. Itu kayak Mita. Ya ampun, Mita! Ngapain di situ? Mita! Ayo! Kamu kenapa, Mit? Kok bisa ada di sini? Tadinya aku mau cari kamu, tapi uangku udah nggak ada. Iya, udah ya. Sekarang kan kita udah ketemu. Tapi kenapa kamu bisa terlibat kasus kayak gini sih, Mit? Aku nggak ngerti, aku juga nggak tahu. Maaf, Pak. Iya. Ini hasil tes dari laboratorium. Ternyata sisa teh yang ada di kamar hotel itu mengandung obat tidur yang berdosis tinggi. Iya. Terima kasih. Ya, halo. Oke. Baik. Siap. Sepertinya kasus Anda akan terungkap dengan cepat. Soalnya saudara Roy sudah ditangkap di Bogor. Dasar kamu, pembunuh! Minggir! Pembunuh kau! Gara-gara kamu anakku masuk penjara! Racun murahan! Pembunuh! Roy, kenapa, Ma? Untung kamu sudah pulang. Itu, Roy difitnah. Dia difitnah membunuh Teddy. Teddy? Iya. Mereka kan teman sejak SMA. Itu pasti gara-gara perempuan sial itu. Perempuan mana? Itu yang barusan dibawa polisi. Katanya Roy dan Teddy rebutan dia. Roy, emang perempuan mana sih yang kalian rebutin? Kenapa lu bisa bertindak sekonyol ini? Gue dapat dari jalan. Tapi Teddy ngelarang gue pakai. Makanya gue kesel sama dia. Kenapa dia ngelarang lu? Pasti ada alasannya kan? Lu gak usah rese ya. Lu gak usah ngurusin gue. Lu terlalu dimanjain sama mama. Makanya susah diajak ngomong bener. Pergi sana lo. Rese. Mita? Pram? Kamu kok ada di sini? Aku kayak gini juga gak tahu, Pram. Kenapa aku ada di sini? Apa benar kamu terlibat pembunuhan itu? Tadinya tuh aku ke Jakarta sini mau mencari Ayu. Terus aku kesasar, uangku habis. Udah gitu waktu di jalan hujan dan aku ketemu sama mereka berdua. Mereka ngajak aku bareng. Tapi nggak taunya Sira ngasih aku minum teh sampai aku nggak sadar dan habis itu aku nggak tahu lagi, Pram. Gue dapat dari jalan. Tapi Teddy ngelarang gue pakai dia. Makanya gue kesel sama dia.
kamu udah ceritakan semua pada polisi? Aku berharap kamu cepat lepas dari masalah ini. Meskipun Roy itu adikku sendiri. Apa, Pram? Adik kamu? Ya. Tapi biarlah, nanti keadilan yang berbicara. Anda sudah dibebaskan. Makasih, Pak. Status kamu udah ditetapin sebagai saksi. Aku ngajakin kamu buat tinggal di rumahku. Kalau dibutuhin sidang, kamu harus datang ya, Mit. Makasih banget ya, aku udah banyak banget ngerepotin kamu. Ya ampun, gak ngerepotin lagi, Mit. Tapi kamu gak bakalan kabur dari rumahku, kan? Mau dibawa kemana perempuan murah ini, ha? Dengar ya, Tante. Dia udah dibebasin sama polisi. Status dia cuma sebagai saksi. Enak bener. Kok bisa? Anakku dijeblosin ke penjara, kamu dilepas. Tante, apa-apaan sih? Silakan Tante tanya polisi. Ayo, Mit. Tunggu. Tunggu. Ada apa, Bu? Saya protes. Saya nggak terima. Protes apa? Katanya anak saya si Roy mau dijebloskan ke penjara. Untuk sementara ini memang anak ibu harus dipenjara. Sampai di sidangnya divonis. Itu perempuan itu kok dilepas? Status dia hanya sebagai seorang saksi, Bu. Tapi yang paling penting, dia bisa hadir apabila kami butuhkan di sidang nanti. Dan temannya juga memberi jaminan. Enak bener. Ini nggak adil. Ibu boleh berpendapat apapun. Tapi kami bekerja sesuai dengan hukum dan juga undang-undang. Sudahlah. Kalian ini memang pilih kasih. Perempuan nakal kok dibela. Anak saya malah dijebloskan ke penjara. Lihat saja ya. Kalian pasti akan saya tuntut. Roy, sayang. Ma, tolongin Roy, Ma. Roy mau dikirim ke penjara, Ma. Roy takut, Ma. Iya sayang, iya. Ini polisi juga nggak adil. Perempuan itu malah dibebaskan. Mama nggak terima. Gimana ya Roy? Kalau Mama sewa pengacara? Iya, Ma. Sewa pengacara, Ma. Pokoknya Roy tidak mau dipenjara. Roy takut kalau dia apa-apain sama tahanan di sana, Ma. Gimana? Iya sayang, sabar ya. Iya. Pokoknya Mama akan atur sampai beres semuanya. Ini si Pram kemana sih? Mama sudah suruh dia datang sini. Kok nggak datang-datang? Ini dia. Kemana aja sih kamu? Kok lama banget? Aku kan lagi kerja. Ada apa sih, Ma? Ada apa? Ini adik kamu di penjara. Bagaimana? Ya sudah, kalau mau disidangkan, memang harus begitu. Statusnya jadi tahanan kejaksaan. Mama nggak terima. Nanti kalau adikmu disiksa sama tahanan-tahanan lain gimana? Ya sudah, itu resiko Roy. Bagaimana dia bergaul di sana? Kalau sudah divonis, statusnya jadi narapidana. Dan dia akan menetap di LP sana. Ini nggak adil. Hukum pilih kasih. Makanya, kalau bertindak pikir panjang. Jangan nurutin nafsu seperti hewan. Kamu malah menyalahkan adik kamu sendiri. Bukan nyalain, Ma. Tapi kenyataannya seperti itu. Kamu dengar nggak? Mama nggak terima, sekali lagi nggak terima. Perempuan itu dibebaskan, adik kamu malah di penjara. Mama jangan ikutan konyol, Ma. Oh, kamu nyalahin Mama juga. Bagus. Kamu memang di sini nggak ada gunanya, tahu nggak? Kamu mendingan pergi sekarang. Pergi. Ma, tolongin Roy, Ma. Roy nggak mau di penjara, Ma. Iya. Sabar ya sayangnya. Mama akan atur semuanya sampai beres, ya. Nah, ini dia rumah kontrakan aku. Lumayan kan buat kita berdua? Tapi kan aku udah banyak banget ngerepotin kamu. Ya enggak lah, Mit. Aku malah seneng kok bisa bantu kamu. Aku kan udah bilang, dalam hidup aku, kamu adalah sahabat aku yang paling baik. Selama aku kuliah di Jogja, kamu kan udah banyak bantu aku. Iya, tapi kan kedatanganku sekarang ini nambah masalah lagi buat kamu. Dengar ya Mita, semua persoalan kamu bisa selesai dan bisa diatasi. Yang penting, kamu harus optimis ya, Mit. Ya udah, makasih ya. Mita. Ya, tinggal dulu ya. Oh ya, kalau kamu lapar atau mau makan apa, kamu lihat aja ke dapur atau di kulkas ya. Ya udah, nggak apa-apa kok. Aku pamit dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Dah. Dah.
Jadi ini rumah kamu? Hah? Aku masih belum terima. Aku masih belum ikhlas. Gara-gara kamu anakku masuk penjara. Dengar, aku datang ke sini mau minta kamu supaya di persidangan berikut kamu bisa memberikan kesaksian yang bisa meringankan Roy anakku. Gimana caranya? Ya gimana aja. Kamu bisa bilang bahwa kamu mau diperkosa Teddy dan Roy melarang. Enggak, saya nggak mau bohong. Teddy itu sudah mati. Kamu nggak akan ketahuan kalau kamu ngomong bohong. Enggak, saya nggak mau. Saya akan cerita sama seperti apa yang saya cerita sama Pak Polisi. Saya bisa bayar kamu. Berapa yang kamu minta? Ngomong. Enggak, saya nggak mau bohong. Rasain kamu. Ada apa nih? Ada apa nih, Bu? Bu, mau kemana? Ibu harus tanggung jawab nih. Tanggung jawab apa? Minggir, lepasin saya. Ibu harus bertanggung jawab ini, Bu. Minggir. Suster, saya mau jenguk teman saya. Siapa? Mita, namanya Paramita. Tadi katanya dari ruang UGD dipindahin ke sini, Suster. Oh, sekarang sedang ditangani dokter. Oh ya, makasih ya. Mbak. Ya. Keadaannya nggak apa-apa kan, Suster? Dia gimana? Keguguran, Janina sekarang sudah dikeluarkan. Apa? Iya, keguguran. Mita, keguguran. Benar, Mbak. Ya Tuhan. Mita. Mama kok jadi konyol gini sih? Pram kan udah bilang, Roy kena kasus bukan karena dia, tapi karena perbuatan Roy sendiri. Pram, kenapa sih dari kemarin kamu selalu membela perempuan itu terus, ha? Bukannya membela, Ma. Tapi Roy sendiri juga sudah mengaku pada polisi. Gila kamu ya, Pram? Hah? Tadi sendiri malah kamu salahkan. Kamu malah bela perempuan itu dan si Teddy yang sudah mati. Bukan menyalahkan dan membela, Ma. Tapi fakta yang ada memang seperti itu. Seperti Mama sekarang ini. Kalau nggak ada apa-apa, Mama nggak mungkin seperti sekarang ini. Oh, jadi kamu menyalahkan Mama juga, hah? Mama bisa masuk penjara karena membuat Mita keguguran. Mama bisa dituduh membunuh bayinya. Diam kamu. Dengar ya, kamu nggak usah datang ke sini kalau kerja kamu cuma menyalahkan Mama. Mama nggak perlu kamu tolong, nggak perlu kamu lihat. Pergi kamu dari sini. Pergi, cuma bikin bersih Mama aja. Bayi aku udah nggak ada, Yu. Udah, Mit, gak usah dipikirin lagi ya. Aku menderita karena mempertahankan dia. Tadinya aku udah nggak mau karena dosa aku bertambah banyak lagi. Dan sekarang akhirnya dia pergi juga. Mita, mungkin Tuhan udah menakdirkan dan udah merencanakan begitu. Jadi, kamu harus terima dengan ikhlas ya. Iya, tapi kan aku nanti malah tambah ngerepotin kamu lagi. Mita. Udah gak usah dipikirin. Kata dokter sih, kamu cuma 1-2 hari aja di sini. Tenang aja, gak usah khawatir. Aku masih punya simpenan kok. Ya udah, makasih banyak ya. Tapi aku janji, suatu saat aku akan balas semua kebaikan hati kamu. Mita, apaan sih? Udah gak usah ngomong gitu. Aku kan sahabat kamu. Yuk. Gimana keadaan Mita? Kata dokter sih nggak apa-apa. Mit, aku minta maaf ya atas perbuatan mamaku. Seperti kasus Roy, aku jadi serba salah. Mama emang orangnya emosional dan keras kepala. Sejak kematian Papa, Mama seperti orang stres dan aneh. Tapi mau gimana lagi? Dia orang tuaku. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku jadi sedih. Waktu ingat kita sama-sama di kampus. Dan kita ketemu lagi di kota ini. Mestinya jadi lebih indah. Tapi kenapa kita jadi terbelit persoalan seperti ini? Jalan hidup, Pram. Kita kan nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Iya.
biarlah diriku ini menderita, asalkan dirimu berbahagia. Walaupun diriku ini mencintaimu, tetapi ku rela melepaskanmu. Selamat berpisah kasih yang ku sayang, mungkin takdir cintaku sampai di sini. Ternyata diriku salah menyangka, ku kira cintamu hanya untukku. Ku sangka di hatimu hanya ada aku, tetapi ternyata ada orang lain. Biarlah diriku ini menderita, asalkan dirimu berbahagia. Walaupun diriku ini mencintaimu, tetapi ku rela melepaskanmu. Ternyata diriku salah menyangka, ku kira cintamu hanya untukku. Ku sangka di hatimu hanya ada aku, tetapi ternyata ada orang lain. Biarlah diriku ini menderita, asalkan dirimu berbahagia. Walaupun diriku ini mencintaimu, tetapi ku rela melepaskanmu. Selamat berpisah kasih yang ku sayang, mungkin takdir cintaku sampai di sini. Kenapa? Kamu mau bilang makasih lagi ya? Udah nggak usah terlalu sering kali. Ya habisnya gimana? Biaya rumah sakit itu kan pastinya besar banget. Gini ya, Mit. Tadinya aku udah siap-siap mau bayar rumah sakit. Tapi jujur, bukan aku yang bayar. Terus kalau bukan kamu, siapa? Pram. Pram? Kok bisa? Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Abisnya dia udah nitipin duit ke kasir. Bahkan duitnya lebih dari biaya kamu. Ya ampun, aku tuh jadi takut banget, tahu nggak sih? Kalau sampai mamanya tahu, ini pasti jadi masalah baru lagi. Dia bilang sih nggak ada hubungannya sama perkara adek dan mamanya. Dia cuma pengen ngelakuin itu semua sebagai orang yang dulu kenal dan pernah mencintai kamu. Hai, Mit. Aku anterin. Antar kemana? Loh, kamu mau kemana? Mau pulang kan? Pulang kemana? Ke Rahmatullah. Mit, Ih, aku heran. Kamu kok nggak pernah ramah sih sama aku? nggak penting. Tapi kan aku jadi malu aja. Udah gitu aku ngerasa nggak enak banget. Dulu tuh aku nggak pernah baik sama Pram. Udah nggak usah dipikirin. Emang udah jalannya kayak gitu kali. Yang penting sekarang, yang harus kamu pikirin, melangkah ke depan, cepet sembuh, terus cari kerja deh, oke? Oke deh. Mama masih nggak percaya kalau perempuan sial itu tidak akan menuntut Mama
dan menyuruh melepaskan Mama. Udahlah, yang penting kan sekarang Mama udah bebas. Hah? Jangan-jangan kamu bayar dia? Berapa kamu bayar dia? Mama jangan berprasangka buruk terus sama orang. Sebelum Pram ngomong, Mita udah nawarin kok. Mama nggak percaya. Nyatanya surat itu dia buat sendiri dan disampaikan pada polisi. Katanya, kasihan kalau Mama sampai ditahan polisi. Kasihan? Hah? Dengar ya, Mama nggak mau dikasihanin orang kayak dia. Dengar? Ma, ini bukan soal kasihan. Emang dia nggak mau menambah persoalan aja. Pada dasarnya emang dia orang baik kok. Orang baik macam apa? Dia hamil tanpa suami, bahkan Roy bertemu dan memungut dia dari jalanan kok. Ma, dia datang ke kota ini untuk mencari temannya. Nggak ada urusan dia dengan kita. Roy yang memulai semua ini. Mama jadi curiga, Pram. Hah? Mama jadi curiga dari kemarin kamu bela dia terus. Hah? Sudahlah. Aku capek berdebat terus dengan Mama. Mita, ngapain kamu ngerjain kayak gitu? Aku nggak sanggup bayar kamu lagi. Nggak apa-apa lagi. Kok nggak kedengeran pulangnya? Oh iya, nih, aku udah bawain contoh-contoh surat dan kerjaan. Tadi Santi ke kantor aku, terus dia sengaja deh fotokopiin itu. Ini apa? Ini contoh kerjaan kamu sehari-hari kalau kamu nanti jadi gantiin Santi. Santi sekretaris direktur itu kan? Nggak berani lagi. Aku kan belum punya pengalaman kerja apa-apa. Makanya dia kasih itu. Kamu pasti bisa kok, Mit. Dulu kan di kampus kita pernah belajar itu. Iya, tapi gimana ya? Nggak pantas aja, belum waktunya. Kamu kenapa sih, Mit? Dulu tuh kamu orang paling pede sekampus. Tapi kenapa sekarang jadi lemah kayak gitu sih? Ini kesempatan emas loh, Mit. Santi mau keluar soalnya dia mau ikut suaminya ke luar negeri. Bosnya mau ngizinin Santi keluar kalau dia udah dapat pengganti. Santi janji kok mau bantu kamu. Iya, tapi baju kerja aku nggak ada. Ya ampun, Mita, kamu kok jadi lugu kayak gitu sih? Kan aku udah bilang, kamu pakai baju aku aja. Ntar kita ganti-gantian deh. Orang mana tahu sih? Ntar kalau kamu udah gajian, kamu nyicil deh beli baju. Ntar aku pinjam deh sama kamu. Ayo dong, ya kan? Oke deh. Ya udah, makasih ya. Yuk. Mita. Oh iya Pak. Ini sudah bagus. Langsung dikirim saja ya. Baik Pak. Oh ya, gaya bahasa suratmu lebih bagus daripada Santi. Kalau bisa dipertahankan. Iya, makasih Iya. Pak. Mbak Santi, boleh saya ketemu Bapak? Mita? Kok? Iya, saya di sini kerja gantiin Mbak Santi. Kok kamu? Aku nggak nyangka. Ternyata kita kerja di satu perusahaan. Kalau soal itu, tapi saya minta tolong sama kamu. Saya perlu sekali pekerjaan ini, dan saya mohon sama kamu jangan sampai cerita ke semua orang siapa saya sebenarnya, ya? Ya, aku tahu. Kamu jangan takut ya. Makasih ya, Pram. Ya. Hai, Mit. Mau pulang ya? Aku antar ya? Nggak usah, makasih. Kenapa, Mit? Ya, aku kan baru di sini. Nanti apa kata orang kalau lihat kita pulang bareng? Kata orang apa? Teman satu kantor itu saling nebeng biasa. Apalagi kalau orang-orang tahu kita dulu satu alma mater. Iya, tapi kan sekarang posisinya aku lagi ngebenahin diri aku. Jadi, aku mohon sama kamu biarin aku sendiri ya.
Ada yang nyariin tuh. Siapa? Pram. Dia udah nunggu dari tadi di teras. Oh iya, makasih ya. Iya. Hai Mit, aku ingin ngomong sedikit sama kamu. Mau ngomong apa? Aku janji, aku nggak akan ganggu atau nunjukin dekat dengan kamu di kantor. Aku cuma pengen nyampein sesuatu. Kamu ingat? Waktu dulu aku mau pamit balik ke Jakarta, aku bilang, jangan lupa, cinta sejati nggak akan pernah mati. Oh ya, Mit, tadi sengaja aku ke toko bunga dan beliin ini buat kamu. Anggap aja ini kenangan dariku, ya? Aduh, Pram, maaf ya. Ya, selama ini kamu... It's okay, Mit. Emang gak semua cinta itu harus berbalas kok. Yang penting kamu tahu, aku pernah tertarik sama kamu. Ya. Ya. Oh ya, Mit, salam buat mama kamu ya. Jujur, Mit, lepas dari semua persoalan yang ada selama ini, aku pengen bilang, kalau aku masih mencintai kamu. Tapi kamu jangan merasa terbeban, seperti dulu waktu kamu memilih Randy. Aku nggak memaksa. Yang penting, aku udah nyampein isi hatiku. Aku minta maaf banget, Pram. Aku tetap nggak bisa. Aku tuh nggak pantas untuk kamu cintai, Pram. Aku tuh kotor. Aku tahu. Tapi cinta kadang nggak peduli masa lalu. Pram, aku nggak bisa. Kamu bisa cari perempuan lain yang lebih baik dari aku. Cinta memang kadang nggak bisa dijelaskan. Kenapa aku bisa memilih kamu? Padahal masih banyak wanita lain, termasuk waktu kita kuliah dulu. Pram, aku mohon kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Kamu tahu nggak sih kalau kamu ngomong kayak gitu, aku tuh makin merasa sedih karena aku menyesali masa lalu aku yang pernah rusak. Mita, kamu jangan menangis. Aku bukannya mau menyakiti kamu. Aku cuma pengen jujur sama hatiku, Mit. Tapi aku nggak bisa, Pram. Mita. Kalau Pram cuma menyatakan cintanya sama kamu, kenapa kamu nangis? Iya, karena aku ngerasa bersalah. Udah gitu aku ngerasa malu banget sama dia. Dulu kan aku nyepelein dia. Udah gitu, aku bener-bener ngerasa nyesel dan berdosa banget udah milih Randy. Ya ampun, Mita. Gak ada gunanya lagi nangisin yang udah-udah. Yang penting kan, Pram udah jujur sama kamu kalau dia masih cinta sama kamu. Sekarang tinggal gimana kamunya, mau nerima dia apa enggak? Tapi kan aku udah gak pantas lagi buat dia. Meskipun dia ngerasa kamu pantas buat dia. Aku udah gak mau lagi ada ribut-ribut. Aku tuh pengen hidup tenang. Ya udah, terserah kamu deh. Yang jelas, Pram pantas dihormatin karena dia udah jujur sama kamu. Siapa tahu besok-besok kamu berubah pikiran, mau nerima cintanya dia. Kok kamu malah bikin aku tambah bingung? Jangan bingung-bingung, Mit. Mendingan kamu berdoa, mohon petunjuk sama Allah. Siapa tahu Allah ngasih jalan keluar, ya kan? Hey, belanja apaan, Mit? Kamu bukannya ada di balik papan? Kok udah pulang sih? Aku baru pulang tadi siang. Oh ya, kamu belanja apaan sih? Ya, biasa, gini-gini aja. Kelihatannya kamu senang ya kerja di kantor kita? Ya, kebetulan juga Pak Hendra orangnya baik banget. Tapi yang paling penting sih, sekarang aku sudah mulai bisa menata hidup aku sendiri.
Ya, baguslah, Mit. Mita, nanti ku antar pulang ya? Nggak usah, makasih. Ya udah, nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa kok. Tapi aku akan tetap nunggu sampai kamu nerima aku. Makasih ya atas pengertian kamu. Iya, Mit. Pram? Oh, jadi kamu diam-diam malah berbaikan sama perempuan sial ini ya? Ma, kami cuma kebetulan aja ketemu. Alah, kamu bohong. Ma, jangan teriak-teriak terus dong. Ini kan tempat umum. Malu dilihat orang. Malu apa? Perempuan sial ini sudah merusak dan bikin malu keluarga kita. Sekarang kamu malah berbaik-baikan sama perempuan sial ini. Sudah gila kamu ya? Tunggu, aku belum bisa bicara. Tunggu. Awas ya, kalau kamu masih berani coba-coba mendekati anakku, aku bunuh kamu. Ma, sudahlah, Ma. Lepaskan. Mama belum selesai bicara. Bicara apa lagi? Mama cari gara-gara terus deh. Ayo pulang. Diam kamu, Ayo. Mita? Kenapa, Mit? Mita? Kenapa sih? Cerita dong. Tadi waktu aku belanja, aku kan ketemu sama si Pram. Udah gitu mamanya ngeliat, terus marah-marah gak jelas gitu. Males banget deh. Bener-bener keterlaluan ya tuh orang. Udah gak usah dipikirin. Ntar juga dia lama-lama kualat, kena batunya sendiri. Pram? Lama-lama Mama bisa celaka sembarangan ngamuk orang di jalanan. Diam kamu ya. Kamu yang bikin mama kamu. Kamu malah berbaik-baikan sama perempuan sialan itu. Mama makin lama makin gak punya akal sehat deh. Tadi kami cuma kebetulan ketemu kok. Bohong. Pram, dengar ya. Jangan-jangan kamu sudah diguna-gunain sama perempuan sial itu. Gak usah diguna-gunain. Pram sudah lama suka sama dia. Apa? Ya, kami dulu satu kampus. Dan saya naksir sama dia. Tapi dia gak mau. Oh, pantesan ya, Pram. Selama ini kamu selalu bela-bela dia terus. Awas ya, Pram. Kalau sampai kamu menikah sama perempuan sial itu, kalian berdua akan mama racun. Pram! Mau kemana kamu? Mama belum selesai. Pram! Kamu? Kenapa? Kamu kaget ngeliat aku kemari? Kamu mau ngumpet di mana aja? Aku pasti bisa menemukanmu. Mau ngapain lagi kamu kesini? Belum puas udah ngancurin hidup aku. Udahlah, jangan marah-marah. Apa kamu lupa bahwa kita saling mencintai? Jahat kamu. Kalau aku nggak jahat, aku nggak akan ada di sini. Terus mau kamu apa? Nah, gitu, jangan marah-marah. Sebenarnya aku kabur dari penjara dan aku dikejar-kejar polisi. Aku butuh uang. Aku mau kabur keluar kota. Aku nggak punya uang. Udahlah, jangan bohong. Kamu kan bekerja, ya kan? Kerja juga baru berapa bulan. Baju aja masih pinjem kok. Kamu kan bisa pinjam sama teman kamu. Apa perlu aku yang pinjam? Awas ya, jangan sekali-kali kamu ngelibatin dia. Dia udah banyak susah gara-gara aku, tahu? Ya udah, mana uangnya? Uang apa? Nggak ada. Ini juga cuma buat ongkos. Nggak ada lagi. Di ATM kan ada. Nggak ada. Nggak punya uang. Udahlah, ayo, mana uangnya? Mana? Ih. Tumben baru pulang, Mit? Iya, tadi itu apa? Ada lembur. Tapi muka kamu kenapa? Kok sedih gitu sih? Sedih apaan? Orang nggak ada apa-apa. Bener nggak ada apa-apa? Mita, kita kan udah tinggal bareng-bareng. Kamu bukan cuma teman aku, tapi kamu udah aku anggap sebagai keluargaku. Jadi, kalau ada apa-apa ngomong, Mit. Bener, nggak ada apa-apa. Gak mungkin banget sih. Mukanya kelihatan sedih gitu. Tadi berangkat kerja nggak apa-apa. Kenapa ya? Oh ya Mita, kamu sudah 6 bulan kerja di sini ya? Iya, Pak. Bagaimana? Betah? Iya, betah, Pak. Tadi kepala personalia nanya saya, masalah kerja kamu. Saya bilang saya puas atas kerja kamu selama ini. Iya, makasih, Pak. Ya sudah,
Kalau kamu memang betah, nanti akan dibuatkan surat pengangkatan sebagai pegawai tetap. Ya, sebagai sekretaris saya, pesan saya cuma satu. Jaga citra dan sikap kamu. Saya tidak mau ada ribut-ribut atau gosip. Iya Pak, terima kasih. Saya akan berusaha menjaganya. Sudah, ini. Iya, mari Pak. Iya. Sampai besok ya. Mita, tunggu Mita. Kamu ngapain lagi kamu di sini? Ya, duitku habis main judi. Kamu kan udah ngeliat sendiri kemarin di ATM. Uang aku juga udah nggak ada. Kantormu bagus juga. Boleh dong aku pinjam uang lagi. Aku mana berani sih? Aku di sini tuh baru. Apa kata orang nanti? Apa kamu lupa? Aku punya foto-foto telanjang waktu kita di hotel. Kamu mau foto-foto ini aku berikan ke atasanmu? Kamu tuh benar-benar jahat, tahu nggak? Jahanam. Kamu udah ngancurin masa depan aku. Sekarang kamu mau peras aku, iya? Aku nggak mau tahu. Yang penting uang. Kamu harus memberi uang. Saya tunggu besok. Sebagai sekretaris saya, pesan saya cuma satu. Jaga citra dan sikap kamu. Saya tidak mau ada ribut-ribut atau gosip. Mita, kamu kan masih sendiri. Buat apa uang sebanyak ini? Hah? Uang itu Pak, saya mau untuk membantu ibu saya yang sekarang ada di rumah sakit, ya, sekedar untuk bantu-bantu pembiayaan operasi. Oh gitu. Ya sudah, kamu ambil di bagian keuangan ya. Ini. Makasih Pak. Iya. Saya cuma mau mastiin, kamu bawa teman atau polisi? Kamu tuh udah ngancurin hidup aku, tahu nggak sih? Kamu tuh benar-benar jahat ya. Ini hasil aku pinjam dan ini yang terakhir kalinya. Udah, diam. Mita, jangan dikasih. Gue curiga kemarin lihat lu bicara dengan dia di depan kantor. Dan tambah curiga lagi. Dengar kamu pinjam uang tadi siang. Tunggu, ngapain lu ikut campur urusan gue? Itu nggak penting. Lu udah nipu dan membuat Mita menderita. Sekarang lu memeras dia lagi. Lu belum tahu siapa gue. Gue tahu. Lu perampok nasabah yang kabur dari tahanan. Lu pengen mati ya? Hah? Angkat tangan. Jangan gerak. Hei. Bangun. Kamu nggak apa-apa kan, Mit? Enggak, aku nggak apa-apa. Oh ya, sekarang kamu udah aman. Soalnya Randy udah tewas. Tapi Ram gimana? Udah, kamu tenang aja. Dia ada di ruang UGD kok. Dia bakalan sembuh. Tenang aja, kamu lagi. Kamu bikin sial keluarga kami. Tante tenang aja deh. Ini semua tuh bukan salah Mita. Anak tante sendiri yang ngelibatin diri. Tidak bisa. Manusia ini memang manusia sial. Dia sudah bikin sial keluarga kami. Saya mau cek. Tante apaan sih? Kemarin aja tante tuh udah bikin sahabat saya mau mati, tahu nggak? Saya bisa aja laporin tante ke polisi. Silakan lapor. Saya nggak takut. Ram? Mita. Kamu nggak apa-apa? Jangan deketin anak saya. Minggir kamu. Minggir. Mama jangan marah-marah terus dong sama Mita. Mita nggak salah apa-apa. Nggak salah apa-apa gimana? Dia sudah bikin keluarga kita celaka. Kemarin Ray dan Mama. Dan sekarang kamu. Tapi Mita nggak minta tolong, Ma. Ram yang inisiatif sendiri. Apa?
Ya, Pram mencintai Mita. Kamu sudah gila, Pram. Tidak. Pram akan segera menikahi Mita. Mit, tolong katakan pada Mama kalau kamu akan segera menikah denganku. Aku gak peduli dengan siapapun yang ada di dunia ini. Ibu kenapa, Bu? Mama. Jatuh cinta saat pertemuan, indahnya pandangan pertama. Oh, pandanganmu, senyumanmu, sungguh aku jatuh hati. Hasrat hati ingin menguntingmu untuk mengisi relung hatiku. Maksud hati ingin